Amen dan Ausar Thompson adalah saudara kembar pertama yang dipilih di urutan 5 besar NBA Draft. Tapi mereka sama-sama memiliki akurasi 3 point terjelek di seluruh NBA musim lalu. Tak hanya itu, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rataan 10 points per game. Dan secara statistik, terlihat bahwa mereka seharusnya tidak layak untuk main di NBA. Tapi nyatanya, sekarang banyak tim-tim NBA selalu ketakutan jika berhadapan dengan si kembar ini. Bagaimana bisa Amen dan Ausar yang akurasi 3 point-nya bahkan di bawah 20% malah jadi salah satu pemain kunci di timnya masing-masing? Bukannya di era ini seorang pemain tidak akan bisa bertahan di NBA kalau nggak bisa shooting? Apakah mereka punya orang dalam kayak Bronny James dengan bapaknya? Atau karena mereka seperti Dillon Brooks atau Draymond Green yang diandalin cuma buat ngebacotin musuh aja? Kalian bakal shock setelah tahu alasan kenapa kembar ini bisa bertahan di NBA meski sangat cupu dalam hal shooting. Amen dan Ausar Thompson merupakan sepasang pemain dengan talenta yang unik. Mereka memang tidak bisa shooting, tapi entah bagaimana mereka dapat bermain semakin dominan seiring berjalannya waktu. Amen contohnya, pada 5 Januari lalu, ia mampu mencetak 23 poin dan 16 rebounds melawan LA Lakers. Tak sampai di situ saja, 2 hari berikutnya ia lagi-lagi bermain solid dengan mengumpulkan 20 poin, 15 rebounds, dan 3 steals dengan akurasi field goal 87,5%. Di sisi lain, Ausar juga sempat mencetak 19 poin, 9 rebounds, dan 4 steals melawan Miami Heat pada 16 Desember 2024. Ia juga pernah bermain sempurna melawan Anthony Edwards dan Timberwolves dengan 10 poin, 10 rebounds, dan 6 steals dengan akurasi field goal 100%. Tim Amen dan Ausar pun bisa dibilang sukses sejauh ini, dengan Rockets yang berada di peringkat 5 klasemen wilayah barat dan Pistons yang memiliki persentase kemenangan di atas 50%. Padahal kedua tim ini sama-sama gagal masuk playoff musim lalu. Bahkan Pistons juga memegang rekor menang kalah terburuk di seluruh NBA pada saat itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana Amen dan Ausar yang nggak bisa shooting tetap mampu bersaing bahkan hingga mengungguli pemain-pemain lain termasuk para bintang NBA? Apakah mereka sering berbuat curang dan bermain kasar di lapangan? Atau apa karena mereka cuma sekedar hoki aja? Sebenarnya apa senjata rahasia mereka dan bagaimana pemain seperti mereka bisa berkontribusi dalam memenangi pertandingan basket? Untuk mengetahui itu semua, kita harus melihat perjalanan karir Amen dan Ausar. Dan kalian pasti akan shock setelah mendengarnya. Amen dan Ausar Thompson lahir pada 30 Januari 2003 di Oakland, California, Amerika Serikat. Mereka bahkan memiliki nama tengah yang sama dan unik, yaitu XLNC, dibaca Excellence. Sehingga sejak kecil mereka berdua memang sudah dipercaya untuk menjadi yang paling kuat dan terhebat. Dan itu pun telah mereka buktikan dengan masing-masing sukses menjadi prospek bintang 5 saat SMA. Keduanya mendapatkan tawaran beasiswa dari kampus-kampus basket ternama di Amerika. Tapi masalahnya, Amen dan Ausar malah memutuskan untuk tidak lanjut kuliah. Mereka juga tidak ada rencana untuk bermain di NBA G League atau di luar negeri. Pertanyaannya, sebenarnya kemana tujuan Amen dan Ausar? Mereka sejak kecil punya mimpi untuk menjadi pemain NBA terhebat sepanjang masa. Tapi kenapa mereka tidak memilih berbagai jalur masuk NBA yang selama ini dipakai oleh semua pemain di sana? Amen dan Ausar akhirnya setuju untuk bermain di Overtime Elite, sebuah liga profesional untuk pemain usia 16-20 tahun yang dikelola oleh media Overtime. Gilanya lagi, saat mereka bergabung, Overtime Elite benar-benar baru memulai musim pertamanya. Sehingga si kembar ini mengambil taruhan yang sangat besar. Bagaimana jika liga ini gagal dan talenta mereka sebagai prospek bintang 5 jadi sia-sia? Amen dan Ausar menghabiskan 2 musim di situ, dan sepertinya taruhan mereka tidak sia-sia. Pada musim kedua, si kembar berhasil menjadi juara di liga ini. Amen mencatatkan rataan 16,4 poin, 5,9 rebounds, dan 5,9 assist dengan akurasi field goal 56,6%. Sedangkan Ausar memiliki rataan 16,3 poin, 7,1 rebounds, dan 6,1 assist per game dengan akurasi field goal 48,1%. Keduanya berhasil masuk ke dalam All-OTE First Team, dan Ausar dinobatkan sebagai MVP pada musim itu. Beragam cuplikan permainan mereka berdua mulai viral di media sosial. Dan atas semua kehebatan itulah, akhirnya mereka dipilih pada urutan keempat dan 5 beruntun di NBA Draft 2023. Meski begitu, perjalanan yang mereka lalui di NBA tidak semulus pemain-pemain pick teratas lainnya. Kita ambil saja Wemby dan Brandon Miller sebagai contoh dari angkatan mereka. Mereka berdua langsung ditaruh di starting lineup dan juga langsung bersinar dengan kehebatannya masing-masing. Sedangkan Amen dan Ausar hanya dijadikan sebagai pemain cadangan saja. Mengingat mereka berdua tidak bisa shooting, jadi apa yang bisa mereka berikan dengan waktu bermain yang terbatas? Hal yang menjadikan mereka sebagai pemain yang unik adalah segala yang mereka perbuat di lapangan selalu membuahkan kesuksesan dan pengaruh positif di lapangan. Baik Amen maupun Ausar adalah seorang pemain wing dengan tinggi 201 cm. Mereka adalah pemain yang sangat atletis.
Mereka bisa menyerang area paint dengan sangat ganas. Mereka juga memiliki komunikasi dan defense yang hebat. Ditambah dengan IQ yang tinggi, mereka juga dapat menjadi fasilitator yang solid di lapangan. Hingga saat ini, All-Star selalu memiliki kontribusi positif bagi Pistons di lapangan, meski itu tidak terlihat dalam capaian statistiknya. Ia paham betul terhadap kondisi dan posisi rekan setimnya di sisi defense. Maka dari itu, All-Star selalu dapat melakukan rotasi dengan mudah di lapangan, baik untuk sekedar melakukan help defense atau bisa juga berbuah steals dan fast break. All-Star juga memiliki wingspan yang terbilang panjang untuk tinggi badannya, sehingga ia bisa jauh lebih unggul dan jadi senjata utama Pistons untuk menghadapi banyak pemain bintang NBA. Badannya yang atletis pun menjadi poin plus. All-Star bisa bergerak lebih cepat dari lawannya. Jadi misal ketika ia terkena screen atau hal lain yang membuat ruang defense menjadi kosong, ia bisa segera memulihkan posisinya dan memberikan perlawanan yang mengejutkan. Sedangkan di sisi offense, All-Star sering memberikan kontribusi melalui putback, cutting, dan segala bentuk finishing dengan memanfaatkan sifat atletisnya. Ia memiliki banyak variasi dalam melakukan layup maupun dunk. Kemampuan playmaking-nya pun patut untuk diwaspadai banyak pemain. IQ-nya yang tinggi membuatnya jauh lebih mudah untuk membaca situasi dan posisi rekan-rekannya di lapangan. Dan hal kecil seperti ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Pistons musim ini. Amen juga memiliki permainan yang serupa. Hanya saja, ia lebih sering bermain sebagai seorang guard. Sedangkan All-Star sering ditempatkan sebagai small forward di Pistons. Dengan itu juga, Amen memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi karena sebagai guard, ia lebih leluasa dalam mengendalikan bola. Amen memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menembus defense lawan dengan berbagai gerakan, mulai dari crossover, spin, dan berbagai gerakan memukau lainnya. Ditambah dengan badannya yang agresif dan eksplosif, ia tidak takut untuk adu fisik dan loncatan dengan siapapun yang berhadapan dengannya. Inti dari permainan Amen dan All-Star adalah sifat mereka yang sangat atletis. Di sini Amen juga menggunakan kelincahannya untuk mengejar dan memberikan perlawanan yang terbaik di sisi defense. Ia juga bisa memposisikan badan dan kakinya dengan baik saat berhadapan dengan bintang-bintang NBA yang mencoba untuk menggoceknya. Sehingga itu membuat mereka makin kesusahan untuk menembus defense Amen dan terpaksa mengambil strategi lain. Amen memiliki left flag yang sangat bagus untuk mencuri dan memblok bola. Baik Amen maupun All-Star sering berhasil membuat musuh lepas kendali terhadap bola. Meski kadang tidak berakhir dengan steal, setidaknya itu sudah cukup mengganggu strategi lawan. Keduanya juga masih bisa menantang pemain-pemain yang jauh lebih besar di sisi defense dengan segala kemampuan yang mereka miliki ini. Hanya saja tentu ada sisi negatif dari permainan Amen dan All-Star yang super agresif. Mereka bisa sering dijebak hingga mendapatkan foul. Baik Amen maupun All-Star memiliki rataan lebih dari 2 fouls per game pada musim ini. Dan ini bisa saja merugikan tim di momen-momen tertentu. Thompson bersaudara memang tidak bisa shooting sama sekali. Dan jika mereka tidak bisa shooting, paling tidak mereka sudah sangat menguasai salah satu aspek lain, seperti playmaking, rebounding, finishing, maupun pergerakan tanpa bola. Dan gilanya, mereka berdua tak hanya menguasai salah satu, tapi semua aspek-aspek itu. Amen dan All-Star memiliki masa depan yang cerah. Mereka seakan-akan tak membutuhkan shooting untuk tampil produktif. Meski begitu, masih ada banyak ruang bagi mereka untuk berkembang nantinya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah cara bermain Amen dan All-Star yang seperti ini dapat membuat mereka bertahan lama hingga menjadi bintang NBA? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Cuma di bulan Februari, custom jersey sesuka hati cuma 70.000 per setel. Gas, check out aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you next.